ketika kambing betina itu sedang hamil, kalau sedang hamil jangan disembelih. Kita yakinkan dia tidak hamil. Kasihan kalau hamil, nanti janinnya mati di situ. Oleh karena itu, yang tidak boleh disembelih itu adalah kambing betina yang sedang hamil, apalagi hamil tua, tinggal nunggu bidan. Jadi jangan disembelih, biarkan dia lahir dulu, baru setelah lahir boleh disembelih. Rasulullah saja tidak mau merajam seorang perempuan yang berbuat zina sebelum bayinya lahir. Tidak boleh, Rasulullah tidak mau. Ketika ada perempuan yang mengaku kepada Rasulullah bahwasanya dia zina, Rasulullah tolak sebetulnya, tidak, kamu tidak berzina. Tapi masih tetap ngotot, iya ya Rasulullah, aku berzina. Karena ngaku, akhirnya dirajam. Tetapi ngerajamnya nunggu anaknya itu sudah lepas susuan. Kalau sudah lepas susuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid As-Sa'adah yang dirahmati Allah. Kali ini kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih membahas tentang kurban. Karena ngaji fikih itu harusnya berurutan, jangan ngikuti kondisi, nanti nggak sempurna ilmunya. Kalau nanti turut begitu, insya Allah paham secara utuh. Tapi kalau dicomot, nanti ya pahamnya mencomot-comot, tidak paham secara utuh. Karena ilmu itu tidak hanya untuk satu waktu, tapi untuk terus waktu. Oleh karena itu, Imam Asy-Syirazi atau nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, itu pikirannya sudah melanglang sampai tahun sekarang ini. Padahal beliau itu hidup pada tahun 400 Hijriah. Sudah dibayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena ulama itu seperti itu, semacam mendapat petunjuk dari Allah. Seperti Imam Ar-Ramli itu sebelum ada pesawat, beliau sudah memprediksi akan ada orang sholat di udara. Sehingga beliau membuat sebuah judul kajian namanya Kaifiyatus Sholati fil Jawi, bagaimana cara sholat ketika di udara. Padahal waktu itu belum ada pesawat, tapi sudah membayangkan nanti di kemudian hari bakalan ada orang yang sholat di udara. Dan ternyata memang banyak orang sholat di udara. Bukan berarti dia sakti, bukan, tetapi karena naik pesawat. Kalau dulu memang iya, ada bisa orang sholat itu di udara karena diberi kelebihan oleh Allah, bisa terbang begitu. Kalau sekarang ini, kalau duitnya banyak bisa sakti, bisa terbang melalui pesawat. Jadi
bisa sholat 5 waktu itu di udara, bisa jadi seperti itu. Ketika seorang naik haji itu sholatnya mau nggak mau adalah di udara. Ketika dia ada wudunya, begitu berangkat wudunya masih utuh, maka dia bisa sholat maghrib, sholat isya itu ada di udara. Tetapi kalau wudunya batal, mau nggak mau tayamum. Tayamum itu sholatnya adalah li hurmatil waqti. Kenapa? Karena di pesawat jelas tidak ada debu, kecuali bawa sendiri taruh di sangkai kemudian dipakai untuk tayamum bisa. Tetapi karena di situ tidak ada debu dan kita memang nggak boleh di pesawat itu membawa debu, makanya kita hanya isyarat saja ketika mau tayamum di pesawat. Lalu nanti setelah sampai itu ada i'adah namanya, sampai di Mekah i'adah. Karena ketika berangkat dari Indonesia ini, khususnya dari Batam atau dari Sumatera Barat, itu jam 5 sore, nanti sampai di Madinah atau sampai di Jeddah itu biasanya jam 10 malam, itu masih isya. Padahal perjalanan itu 9 jam. Kalau dihitung jam kita itu 9 jam, tapi jamnya di sana mundur. Kalau kita jam 1 itu mundur, berarti di sana masih jam 1 dikurangi 4 gitu. Nah, jam berapa itu? Ya, itu mundur. Jadi seakan-akan kayak dekat. Oleh karena itu kalau kita dari Indonesia ke Mekah itu waktunya lambat, tapi kalau dari Mekah ke Indonesia itu waktunya cepat. Dari sana berangkat jam 5 sore, tahu-tahu sampai di Padang di Sumatera Barat itu sudah subuh, seakan-akan lama. Berarti kita ini ngejar waktu. Oleh karena itu kalau dari Mekah ke Indonesia cepat, tapi kalau dari Indonesia ke Mekah itu lambat. Jadi ulama sudah memprediksikan seperti itu, walaupun pada saat itu belum terjadi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa man dakhalat alaihi asyru dzilhijjati. Barang siapa orang yang berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dilihat dari kata-kata di sini, dakhalat itu fa'ilnya adalah asyrun. Asyrun itu adalah al-adad atau hitungan, tapi dalam bentuk muannas. Kalau mudzakkar itu asyaratun, kalau muannas asyrun. Jadi dakhalat di sini fa'ilnya adalah asyrun. Faman dakhalat alaihi asyru Dzulhijjah, siapa orang yang berada pada tanggal 10 Zulhijjah, maksudnya 10 Zulhijjah masuk kepadanya, maksudnya dia berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Wa arada ayyudhhiya, dan ia ingin melakukan korban, ingin menyembelih binatang korban pada saat itu tanggal 10 Zulhijjah. Fal mustahabbu alla yahluqa sya'rahu, maka pada tanggal 10 itu disunnahkan untuk tidak memotong rambutnya, tidak mencukur rambutnya tanggal 10 Zulhijjah. Wala yuklima adfarahu, dan juga dianjurkan untuk tidak memotong kukunya. Pada tanggal 10 Zulhijjah sudah ada niat untuk berkorban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itu dianjurkan seperti itu. Hatta yudhha, sehingga binatang yang akan dikorbankan itu disembelih. Begitu disembelih, baru disunahkan memotong rambut kalau pengen potong rambut, memotong kuku kalau pengen potong kuku. Tapi kalau belum disembelih, tahan dulu, jangan potong rambut dalam bentuk rambut apapun. Apakah rambut ini maksudnya jenggot atau kumis, atau mungkin rambut beneran, atau mungkin rambut yang lain. Mungkin di sini rambutnya terlalu banyak, risi. Pas pula tanggal 10 Zulhijjah, niat mau korban, tahan dulu, gatal-gatal dikit tidak apa-apa. Kalau memang gatal dicampur dengan minyak kayu putih, nanti hilang gatalnya. Kalau memang gatal.
tahan dulu. Ini semua 5 ruwat Ummu Salamah berdasarkan dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu dzabhun, siapa orang yang punya binatang sembelihan, yuridu ayyadbahahu, ia ingin menyembelihnya, far'a hilala dzilhijjati, lalu ia melihat hilal dzilhijjah, fala yamussa min sya'rihi, jangan sentuh rambutnya, wala min adfarihi syai'un, dan jangan sentuh kukunya sedikit pun. Jangan sentuh rambutnya sedikit pun, maksudnya jangan potong sedikit pun walaupun 1 helai, jangan potong kukunya sedikit pun walaupun cuma satu jari, sedikit pun jangan, hatta yudhha, sehingga binatang korban itu disembelih. Artinya orang yang sudah ada niat pada tanggal 10 Zulhijjah untuk menyembelih binatang korban, tahan dulu, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Wala yajibu alaihi dzalika, tetapi potong rambut, potong kuku itu menahannya, hukumnya tidak wajib. Itu tadi kalau memang terpaksanya memang harus dipotong saat itu, nggak ada jalan lain, potong saja. Kenapa? La yajibu alaihi dzalika, menahan untuk memotong, tidak memotong rambut, menahan untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, itu tidak wajib. Li'annahu laisa bimuharramin, karenanya memotong rambut dan memotong kuku hukumnya tidak haram, karena itu tidak wajib. Fala yuhramu alaihi halqus sya'ri. Di sini ada salah tulis, ini halqul asyri. Tulisannya di kitab cetakan DKI ini halqul asyri. Begitu saya pahami, halqul asyri, asrun itu 10. Halqul asri memotong 10. Masa memotong 10? Apa yang dipotong dari 10 itu? Maka yang benar adalah berdasarkan hadis ini adalah halqus sya'ri, memotong rambut. Tidak diharamkan pada orang itu memotong rambutnya, wala taklimuz dzufri, dan juga tidak diharamkan memotong kukunya. Jadi kalau memang tidak tahan, tidak apa-apa. Jadi intinya, sunnahnya adalah ketika seseorang ingin menyembelih binatang kurban, maka tahan dulu, jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai binatang kurban itu disembelih. Tapi ini hukumnya tidak wajib, itu perlu diingat, tidak wajib. Jangan nanti terus ketakutan, waduh, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Kuku lah sudah panjang seperti ini, asal nggaruk meleceti kulit, ya potong saja kalau memang berbahaya, nggak apa-apa. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Faslun fasal. Lalu binatang apa yang boleh kita sembelih? Binatang apa? Wala yajzi'u fil udhiyati illal an'am. Tidak boleh kita menyembelih binatang kurban itu kecuali binatang ternak. Sapi boleh disembelih asal sapi ternak. Kambing boleh disembelih asal kambing ternak. Kalau kambing liar tidak boleh disembelih untuk binatang kurban. Sapi liar tidak boleh disembelih untuk binatang kurban. Hanya binatang ternak yang boleh dipakai untuk menyembelih binatang kurban. Oleh karena itu kijang biasanya itu adalah binatang liar, tidak boleh untuk kurban. Walaupun dagingnya enak, rusa dagingnya enak, tidak boleh dipakai untuk berkurban. Kenapa? Rusa itu biasanya binatang liar, kecuali kalau rusa itu memang sudah dipelihara, dia sudah masuk dari bahimatul an'am. Tapi ketika dia liar, rata-rata rusa itu adalah liar, tidak ada dan jarang orang memelihara rusa kecuali di kebun binatang. Nggak boleh diambil, wah ini udah binatang ternak, ini di kebun binatang nih karena siapa sih kasih makan oleh petugas, kemudian diambil untuk korban. Nggak boleh.
Yang dimaksud ternak itu adalah dia dikembangbiakan dan dia ini sebagai kekayaan orang yang memeliharanya. Seperti orang punya ternak sapi, otomatis ternak sapi itu dimanfaatkan oleh orang yang punya ternak, dijual jadi uang, uangnya untuk kehidupan. Oleh karena itu sapi itu nanti punya perhitungan tersendiri. Yang boleh dipakai untuk berkorban adalah al-an'am, bahimatul an'am, binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Wahya al-ibilu. Yang pertama, unta. Unta itu binatang ternak. Boleh kita berkorban dengan unta. Wal baqaru. Yang kedua, bakar, sapi. Boleh kita berkorban dengan sapi. Wal ghanamu. Yang ketiga, kambing. Bangsa unta, bangsa sapi, bangsa kambing. Ini boleh dipakai untuk berkorban. Tapi ingat, ketiga-tiganya harus bahimatul an'am. Ketiga-tiganya ini harus binatang ternak. Artinya bukan liar. Kalau liar tidak dipelihara, dia hidup sendiri di hutan atau hidup sendiri di gurun tanpa dipelihara oleh orang, kemudian ditangkap dapat untuk korban, itu tidak boleh. Dia harus bahimatul an'am, binatang ternak. Apa dasarnya kok harus binatang ternak? Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, liyat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak. Sehingga ketika binatang ternak itu dianugerahkan, direzekikan oleh Allah kepada orang itu, lalu orang itu ingat kepada Allah dan kemudian menjadikannya sebagai binatang kurban. Di sini disebutkan surah Al-Hajj ayat 28, tapi ternyata bukan surah Al-Hajj ayat 28, tapi adalah surah Al-Hajj ayat 34. Nanti kalau dicari 28 tidak akan ketemu. Ketemunya adalah surah Al-Hajj ayat 34. Wala yajzi'u fiha illal jad'atu minadh-dha'ni. Wala yajzi'u, dan tidak boleh fiha, di dalam menyembelih binatang kurban atau binatang yang akan dikorbankan itu, illal jad'atu, kecuali yang muda, minadh-dha'ni, dari domba. Kalau kita ingin menyembelih binatang kurban berupa binatang namanya domba, jadi domba dengan kambing beda Pak ya. Domba itu bulunya lebih tebal, kalau kambing itu bulunya agak tipis. Jadi kalau pengen menyembelih binatang kurban dari domba, itu ukurannya minimal adalah jaz'ah. Jaz'ah itu adalah muda, artinya domba muda. Mudanya domba ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 8 bulan, dan ada yang mengatakan 6 bulan. Itu ukuran jaz'ah minadh-dha'ni, ukuran domba muda. Tapi lebih amannya adalah usia 1 tahun. Itu disebut dengan jaz'ah. Wat tsaniyatu minal ma'zi wal ibili wal baqari. Kalau binatang korbannya itu adalah kambing, maka ukurannya adalah as-saniyatu, sudah cukup umur, sudah berumur gitu. Berumurnya kambing minimal adalah 1 tahun. Kalau dia tidak 1 tahun, minimal dia sudah koel. Koel itu giginya rontok atau pacul, walaupun cuma 1. Wal ibilu, wal ibili, bukan wal ibilu karena ini ada minal ma'zi. Wal ibili, dan onta. Onta itu ukuran berumurnya adalah usia 5 tahun. Atau kalau tidak itu sudah tanggal giginya. Wal baqari, dan sapi. Sapi itu saniyahnya berumurnya kalau sudah berumur 2 tahun atau sudah tanggal giginya. Jadi kalau dha'nun itu boleh jaz'ah. Kalau domba itu boleh masih muda, umur 1 tahun, umur 8 bulan atau umur 6 bulan.
Tetapi kalau kambing itu minimal harus ukuran 1 tahun, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, atau ketiga-tiga ini sudah pacul giginya atau sudah tanggal giginya. 5 ruya Jabir, berdasarkan riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kamu menyembelih binatang kurban kecuali binatang kurban itu sudah berumur. Kalau belum berumur tidak boleh. Illa antak surah alaikum, kecuali kalian sulit mendapati binatang yang sudah berumur. Fatadbahu jad'an minadh dhani, maka sembelihlah kambing domba yang sudah jad'un, yang sudah muda. Artinya kalau dia sudah umur 1 tahun atau umur 8 bulan atau umur 6 bulan, karena ulama menjelaskan jad'ah itu berbeda-beda. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, la yajuzu fi dhahaya illa sana minal ma'zi. Tidak boleh orang berkorban kecuali kalau mau berkorban kambing yang sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur tidak boleh. Wal jad'u minadh dhani, dan domba yang usianya muda. Kalau kambing sudah cukup umur, kalau domba muda jad'un. Tapi rata-rata antara kambing dan domba itu sama-sama 1 tahun umurnya. Tapi kalau kambing itu 1 tahun, kalau domba itu mengatakan ada 1 tahun, ada 8 bulan, ada 6 bulan. Kalau sulit 6 bulan pun boleh dipakai untuk kurban. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, la tudhaku bil jad'i minal ma'zi wal ibli wal baqari. Jangan kalian menyembelih binatang kurban berupa kambing, tapi kambingnya masih muda. Untanya masih muda. Sapinya masih muda. Tidak boleh dipakai untuk berkorban. Ini fatwanya Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar Ibnu Abbas termasuk orang yang faqih, orang yang paham terhadap agama, orang yang paham terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan nyatanya Ibnu Abbas itu banyak sekali meriwayatkan hadis ini berkat doa Rasulullah SAW. Karena doa Rasul itu tidak ada yang meleset. Tidak meleset doa Rasul itu. Sa'labah minta kaya, walaupun Rasulullah tahu bakalan apa yang terjadi di kemudian harinya, ternyata Rasulullah mendoakan Sa'labah kaya, dikasih kambing bunting, akhirnya kambing itu menjadi banyak dan akhirnya mengganggu Sa'labah sholat. Biasanya sebelum azan sudah di masjid, ini sudah qomat, belum juga datang ke masjid, masbuk ujung-ujungnya karena kebanyakan kambing. Tapi ini adalah doa Rasulullah, walaupun Rasulullah tahu, makanya Rasulullah tidak langsung mendoakan. Minta pertama ditunda, minta kedua ditunda, akhirnya yang ketiga kali minta baru didoakan supaya Sa'labah ini kaya. Jadi doa Rasulullah tidak pernah meleset. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, ibunya Abu Hurairah itu belum masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah ini bingung. Dia pengen ibunya bersamanya masuk surga. Tetapi bagaimana mungkin seseorang masuk surga kalau belum beriman kepada Allah? Abu Hurairah sudah berdoa supaya ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi yang ada cuman Abu Hurairah dimarahi oleh ibunya. Akhirnya Abu Hurairah ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku supaya Allah memberikan iman kepadanya. Akhirnya Rasulullah berdoa untuk ibunya Abu Hurairah, Allahumma aslim umma Abi Hurairah. Ya Allah, masukkan ke dalam Islam ibunya
Abu Hurairah. Begitu Rasulullah berdoa begitu, Abu Hurairah pulang. Begitu pulang, ternyata ibunya Abu Hurairah itu sedang mandi. Karenanya Abu Hurairah disuruh tahan, jangan masuk rumah dulu. Itu perintah ibunya. Selesai ibunya Abu Hurairah itu mandi, baru dibuka pintunya, Abu Hurairah masuk. Disitulah kemudian di hadapan Abu Hurairah, ibunya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget Abu Hurairah. Ternyata doanya Rasulullah itu cepat sekali. Baru tadi berdoa, begitu pulang langsung di hadapan Abu Hurairah, ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah kalau berdoa tidak akan pernah meleset. Oleh karena itu Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah agar menjadi seorang yang faqih, dan akhirnya Ibnu Abbas banyak sekali meriwayatkan hadis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yajuzu fiha dzakaru wal unsa. Orang berkorban itu boleh menggunakan binatang jantan maupun binatang betina. Selama ini kita mendengar berkorban itu binatang jantan, tapi binatang betina juga boleh, tidak harus jantan. Tapi mana yang afdal antara jantan dan betina? Ya tentu jantan yang afdal. Walaupun betina tambah banyak, tanpa betina tidak akan berkembang biak. Artinya kalau jantan semua nggak ada yang ngandung gitu. Oleh karena itu jantan itu lebih afdal daripada betina. Tapi kedua-duanya boleh dipakai untuk berkorban. Kedua-duanya boleh. Selama ini kita berkorban hanya dengan kambing jantan, sapi jantan, sehingga harganya melambung tinggi. Nah, suatu saat nanti kalau memang dipatok sapi jantan itu mahal karena dipakai karena dipakai korban, ya sudah pakai sapi betina, kambing betina, enggak apa-apa, boleh. Apa ada dasarnya? 5 ruwat Ummu Kurjin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok boleh berkorban itu dengan kambing jantan maupun kambing betina, sapi jantan maupun sapi betina, unta jantan maupun unta betina? Itu berdasarkan riwayat dari Ummu Kurjin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani." Anak laki-laki itu akikahnya 1 anak laki-laki, 2 domba. Wa anil jariyati syatun, 1 anak perempuan akikahnya 1 domba. La yadurrukum dzukronan kunna au inatan. Tidak mengapa binatang untuk akikah itu laki-laki jantan maupun betina. Jadi di sini riwayat yang disampaikan oleh Ummu Kurjin dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah sampaikan anak laki-laki akikahnya 2 kambing, anak perempuan akikahnya 1 kambing, tidak mengapa baik jantan maupun betina. Jadi nggak apa-apa jantan maupun betina, binatangnya jantan nggak apa-apa, binatangnya betina nggak apa-apa. Imam Syirazi menyimpulkan dari penjelasan Rasulullah SAW seperti ini. Beliau menyampaikan, wa idza jaza dzalika fil aqiqati bil khabari. Kalaulah boleh akikah dengan kambing jantan maupun kambing betina berdasarkan hadis tersebut, dalla ala jawazihi fil udhiyati. Ini menunjukkan bahwa bolehnya berkorban dengan binatang baik jantan maupun betina. Akikah saja boleh, apalagi korban. Jadi ini menunjukkan bahwasanya korban boleh pakai binatang jantan maupun betina. Seperti akikah boleh menggunakan binatang jantan maupun betina. Oleh karena itu kalau nanti misalnya pergi ke tukang kambing mau akikah, ditunjukkan ini kambing jantan harganya 2,5 juta, ini kambing betina harganya 1 juta, udah ambil aja kambing betina.
Nggak usah cari yang mahal-mahal, yang penting selesai. Kecuali kita memang ada duitnya. Jadi kita mencari yang afdol. Yang afdol itu adalah jantan. Tapi yang betina itu menggugurkan kewajiban. Artinya boleh juga, boleh jantan, boleh betina. Kenapa kok tidak mengapa baik jantan maupun betina? Wali anna lahmaz zakari atyabu. Karena binatang jantan itu daging yang lebih enak, katanya begitu. Karena kalau kita kan merasakan sama saja, karena nggak pernah meneliti. Karena makanan kita bukan daging, beda makanan orang Arab. Orang Arab itu kalau makan banyaklah dagingnya daripada nasinya. Maka tahun 2003 saya naik haji, itu kaget ketika dibagi makanan banyaklah lauk dagingnya daripada nasinya. Wah, yang seperti ini tidak mengenyangkan. Kalau mereka kenyang banyak daging itu, jadi nasi itu seperti lauk. Kalau kita daging yang jadi lauk. Mereka lebih senang dagingnya daripada nasinya. Walahmul unsa artadu, dan daging binatang betina itu lebih lembut. Kalau betina lebih lembut, kalau jantan lebih enak. Lebih enak tuh karena kenyal, dia gerak terus kan. Makanya ayam kampung dengan ayam potong, ayam negeri kata orang, itu lebih mahal ayam kampung karena dagingnya lebih enak daripada ayam potong. Kenapa? Karena ayam kampung bergerak terus sehingga padat dagingnya. Ayam potong tidak bisa bergerak kemana-mana, tempatnya cuma di situlah. Makanya dagingnya lembek. Sama dengan kambing jantan. Kambing jantan lebih keras geraknya dan bahkan dia suka beradu, adu tanduk kambing jantan. Kalau kambing betina kan kurang, lebih banyak kambing jantan. Kalau ada kambing betina bertanduk berarti kambing preman itu. Nah, di sini dijelaskan daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina, dan kambing betina lebih lembut daripada kambing jantan. Baik, kita teruskan. Faslun fasal. Wal badanatu afdalu minal baqari. Unta, tadinya saya agak bingung juga nih, badana apa itu badana? Rupanya unta ya. Al badanatu afdalu minal baqari. Berkorban dengan unta itu lebih afdal daripada berkorban dengan sapi. Jadi kalau punya unta itu lebih bagus. Tapi kalau di sini di mana nyari unta? Nggak ada nyari unta di sini. Kecuali kemarin satu saya lihat ada unta di Taman Rimba, tapi nggak boleh dipakai untuk berkorban. Malah saya tengok itu waktu itu kurapan kalau untanya itu. Kalau kurapan nggak boleh dipakai untuk korban, karena binatang korban itu harus bagus, harus mulus, tidak boleh cacat. Kalau kurapan itu berarti cacat, tidak boleh. Apa sengaja dibikin kurap biar nggak dipakai orang untuk korban? Nggak tahu juga saya. Nah, unta lebih afdal dibanding dari sapi. Li'annaha afdal. Kenapa kok lebih afdal? Karena unta lebih besar daripada sapi. Jadi Bapak, memang unta itu lebih besar daripada sapi, sehingga cara menyembelihnya pun berbeda dengan sapi. Kalau sapi disembelih itu biasanya dibaringkan dulu. Unta macam mana cara membaringkannya? Badan segede itu nggak bisa dibaringkan. Kalau sapi itu punya kelemahan di pinggangnya. Ketika pinggangnya itu ditekan uratnya itu, dia duduk sendiri itu. Oleh karena itu supaya sapi itu gampang jatuhnya, maka di pinggang belakang itu dikebet pakai tali. Talinya jangan tali mati, tali yang bisa main, tali pramuka namanya, tali orang gantung diri lah kira-kira begitu. Nah, yang supaya lebih jelas, tali gantung diri. Kalau tali mati, gantung udah mati-mati dia. Tali gantung diri itu begitu ditarik nyingset dia. Begitu ditarik nyingset, lama-lama duduk dia. Nggak usah dipegang, dia sudah terkapar di situ, nggak ada daya. Itu kalau sapi. Kemarin pernah saya coba juga di kampung saya. Begitu saya kasih tahu sama tukang baringkannya, itu saya bilang jangan di belakang sapi, nanti kena sepak.
Benar, nggak dengar omong saya berulang-ulang sampai saya berteriak-teriak. Padahal pakai mic saya berteriak-teriak. Jangan di belakang sapi, masih juga bilang ayah disepaknya sama sapi. Aduh katanya, kena pahanya, untung pahanya. Kalau pas tengah-tengah paha kan repot. Kena pahanya, apa yang terjadi? HP-nya pecah karena kena sepak sapi. Sudah aku bilang jangan di belakang sapi, nanti kaki sapi main. Akhirnya setelah dibuat talinya itu tali hidup, ditarik, akhirnya jatuh dia. Begitu jatuh, udah gampang diikat kakinya depan belakang, udah tinggal siap potong. Jadi ada perbedaannya. Kalau unta nggak bisa seperti itu. Gimana cara menyembelihnya unta? Ya pada saat dia berdiri seperti itu pisaunya dicucukkan pas tengah-tengah lehernya, langsung ditarik ke bawah. Jadi dalam keadaan berdiri seperti itu, tinggal cek main kayak gitu aja. Wah itu udah darahnya itu kayak pas lagi hujan ada pancuran itu. Nah, lama-lama dia duduk, matilah di situ dia. Nah ini beda menyembelih unta, lebih ganas lagi menyembelih unta. Karena tidak dibaringkan, dalam keadaan tegak seperti itu langsung ditikam lehernya dengan pisau yang hanya segini pisaunya, tapi tajamnya minta ampun. Saya melihat langsung gitu, makanya saya bisa cerita seperti itu. Hanya saja sayangnya tidak sempat saya videokan. Itu terjadi tahun 2012 yang lalu, pada saat saya menjadi petugas ibadah haji, membimbing jamaah satu pesawat sebagai pembimbing ibadah haji. Di situ saya ajak jamaah ke tempat penyembelihan dam. Siapa yang pengen menyembelih damnya itu dengan unta, maka saya perlihatkan untanya. Itu untanya yang disembelih. Akhirnya nampak di depan mata kita unta sedang disembelih dengan cara itu tadi. Dicucuk pas tenggorokannya, langsung ditarik ke bawah, putus, darahnya ngalir. Karena sudah terbiasa, dia tahu tempat-tempatnya di mana, langsung dia rubuh. Dan memang daging unta itu memang lebih enak rasanya, lebih lembut, karena saya pernah merasakannya. Cuman kalau daging kambing ini nggak pernah membedakan rasanya, sama saja perasaan daging jantan maupun daging betina. Tapi kalau orang Arab yang makanannya adalah itu, dia bisa merasakan mana yang lebih enak antara daging jantan dengan daging betina. Wal baqaru afdalu minasyati. Sementara itu sapi itu lebih utama, lebih bagus daripada domba. Li'annaha bisab'in minal ghanami. Kenapa kok lebih bagus daripada domba? Karena sapi itu 7 kali lipat dari kambing. Oleh karena itu sapi boleh dipakai untuk orang berkorban 7. Karena sapi itu ukurannya adalah sama dengan 7 kambing. Oleh karena itu sapi lebih bagus, satu sapi lebih bagus daripada satu kambing. Karena satu sapi itu ukurannya sama dengan 7 kambing. Maka dikatakan satu sapi lebih bagus. Bapak berkorban satu sapi, itu lebih bagus daripada berkorban satu kambing. Kenapa? Karena satu sapi sama dengan berkorban 7 kambing. Nah, di sini maksudnya, maka dikatakan wal baqaru afdalu minasyati. Sapi lebih bagus daripada kambing. Wasyatu afdalu min musyarikati sab'atin. Sementara itu kambing itu lebih bagus daripada patungan 7 orang. Satu kambing lebih bagus dari patungan 7 orang. Patungan apa? Patungan itu maksudnya adalah berkelompok 7 orang berkorban dengan satu sapi. Itu maksudnya patungan. Fi badanatin, baik itu patungan menyembelih unta. Satu unta disembelih oleh orang 7, tapi lebih bagus lagi adalah satu kambing dibanding satu sapi yang disembelih diangkat oleh orang 7. Awil bakari, demikian juga sapi
satu kambing lebih bagus, lebih afdal daripada satu sapi, tapi musyarakah, satu sapi yang ditanggung oleh orang 7. Li'annahu, kenapa kok satu kambing ini lebih bagus daripada satu sapi maupun satu onta? Kenapa lebih bagus? Lebih bagusnya itu kan satu kambing dibanding satu onta yang ditanggung oleh orang 7, satu sapi yang ditanggung oleh orang 7. Kenapa kok demikian? Li'annahu yatafarradu bi'iraqati damin. Karena satu sapi itu ketika disembelih cuma sekali ngalir darahnya. Tetapi kalau satu kambing itu sekali juga, tapi hanya untuk orang satu. Artinya kalau 7 orang ini semuanya pakai kambing, berarti 7 kali mengalirkan darah. Maka itulah lebih bagus, lebih afdal. Tapi kalau mau mencari dagingnya, ya memang daging unta lebih bagus, lebih enak. Daging sapi lebih disukai. Kalau misalnya orang ditanya, ini daging sapi, ini daging kambing, pilih mana? Yakinlah daging sapi yang dipilih. Katanya daging kambing itu bikin darah tinggi, katanya begitu. Tapi sebetulnya tidak juga. Darah tinggi yang dimaksud itu kalau dimasak, masaknya salah. Seperti dimasak dengan santan. Santannya itu yang lebih berbahaya, bukan dagingnya. Ketika dagingnya itu murni daging, itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau bumbunya ini, santannya ini yang menyertai, ini yang biasanya menyumbat dan mengganggu aliran darah. Tapi kalau memang ragu ya nggak usah coba-coba, nanti paginya nggak bisa bangun pula nanti. Jadi satu kambing itu lebih baik daripada satu sapi tapi ditanggung orang 7. Kenapa? Karena satu kambing itu satu kali mengalirkan darah dibanding satu sapi satu kali mengalirkan darah dibagi 7. Oleh karena itu satu kambing lebih bagus daripada satu sapi ditanggung orang 7. Wadhanu afdalu minal ma'zi. Domba itu lebih bagus daripada atau lebih afdal daripada kambing. Ada domba atau kibas lebih bagus atau domba lebih bagus daripada kambing. 5 ruya Ubadah bin Samit, berdasarkan riwayat dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul adhiyati al-kabshul aqran. Rasulullah sampaikan sebagus-bagus binatang kurban itu adalah kambing kibas yang bertanduk. Lalu gimana kalau kambing kibas tidak bertanduk? Boleh, tapi lebih bagus lagi kalau kambing kibasnya bertanduk. Jadi kalau nanti mau menyembelih binatang kurban, lihat sapinya ada tanduk atau tidak, lihat kambingnya ada tanduk atau tidak. Kalau ada tanduk itu lebih bagus, kalau tidak ada tanduk itu kurang bagus. Lebih bagus lagi adalah ketika sapi itu ada tanduknya. Wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, li anna udhahi bil jad'i min adh-dha'ni ahabbu ilayya min an udhiya bil musinnati minal ma'zi. Beliau sampaikan, karena itu maka aku lebih senang, kata Ummu Salamah, untuk menyembelih binatang kurban domba muda itu lebih aku senangi daripada berkorban dengan kambing yang sudah berumur. Alasannya apa? Di anna lahmadh-dhani atyabu, karena daging domba itu lebih enak rasanya. Ketika lebih enak rasanya, kita makan, kita pun senang, diberikan kepada orang, orang pun senang. Itu kalau enak. Tapi kalau nggak enak, kita makan sendiri, kita nggak senang, dikasih orang, orang dikasih ngerutuk kayak gini, masa dikasih ke aku? Jadi ketika kita ngasih orang, kita mestinya ya kira-kira gitu. Kalau kira-kira kita tidak bisa memakannya, ya jangan kasih orang. Artinya
ketika kita memberi orang itu memberi yang terbaik, yang kita masih suka, yang kita senang, kita bisa memakannya, maka orang lain juga bisa makan. Kita memuji dengan makanan itu yang kita makan, begitu kita kasihkan kepada orang, maka orang pun juga memuji dengan makanan yang kita berikan kepadanya. Begitu orang senang dengan menerima pemberian kita, maka disitulah pahala kita akan berlimpah karena senangnya itu. Oleh karena itu Rasulullah pernah dikasih anggur oleh seorang sahabat, lalu anggur itu langsung dimakan oleh Rasulullah. Satu makan, dua dimakan. Senyum yang ngasih itu senang melihat Rasulullah makan itu, senang gitu. Oh, sampai habis anggur itu. Lalu sahabat yang lain bertanya, Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, tumben kali ini dapat pemberian orang nggak bagi-bagi gitu. Tapi orang itu sudah pergi. Lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya yang pengen dibagi anggur tadi, aku khawatir kalian tidak bisa nahan diri. Tapi kalau aku bisa nahan diri, aku khawatir nanti senyum orang yang memberi itu hilang gara-gara kalian. Kenapa? Masem anggurnya itu. Rasulullah makanya seakan-akan lezat begitu, padahal rasanya masem bukan main. Kalau nanti dikasih sama sahabat, langsung dia membunyi itu, masa kayak gini dikasih sama kami? Akhirnya yang ngasih tadi nggak jadi senyum, merasa kecewa ngasihnya. Kenapa? Karena tidak enak. Rasulullah bisa mengatur hatinya yang seperti itu, makanya dihabiskan oleh Rasulullah. Kalau enak baru dibagi dengan sahabat. Oleh karena itu kalau kita mau ngasih, cicip dulu, enak baru bagi ke orang. Kalau nggak enak jangan dibagi ke orang. Yang nggak enak bagi ke orang, yang nggak ada manfaatnya yang seperti itu. Barangkali itu saja dulu. Waktunya sebentar lagi Isya. Kalau mau ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat ulama juga atau dalam fikih juga, kalau kita berkorban satu kambing itu kan belum afdol. Makanya kita sampai 7 kali, Pak. 7 kali korban kan. Satu kambing besok kita depan kambingnya sampai 7, baru kita batas akhir kita berkorban sudah 7. Tapi ada juga syariat menyebutkan kalau sunat muakkad kan mampu gitu ya, Pak. Kapan pun setiap tahun kalau ada kita uang di bulan Dzulhijjah kita harus berkorban kan gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita pikir mau pakai fikih yang mana, Pak, gitu kan. Syariat yang mana nggak mau kita pakai. Iya. Hewan kurban, Pak. Hewan kurban biarpun kambing, biarpun kibas, biarpun unta, biarpun sapi yang betina, ada fikih yang menyatakan baiknya beranak dulu baru digunakan untuk kurban. Nah, itu fikihnya yang mana yang kita pakai? Iya. Baik. Kurban ini adalah sunnah, tidak wajib. Oleh karena itu boleh kita tiap tahun untuk berkurban. Kalau ada yang beranggapan yang bagus itu adalah 1 sapi tapi dicicil dengan 7 kambing juga boleh, dan itu lebih bagus karena 7 kali mengalirkan darah. Karena begitu darah mengalir, itu dosanya keluar bersamaan dengan darah itu mengalir. Karena itu pada saat darah mengalir, kita disunahkan membaca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Disunahkan seperti itu. Karena Rasulullah pernah perintah kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, deketi binatang korbanmu dan saksikan setiap kali tetesan darah yang keluar dari leher binatang korban itu dosamu sedang keluar. Oleh karena itu pada saat keluar darah itu ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika seseorang menyembelih binatang korban itu tidak wajib tapi sunnah, dan Imam Syafi'i menyebutnya sunnah muakkad, jadi boleh dilakukan tiap tahun. Kalau ada yang berpendapat 1 sapi itu lebih afdal, betul. Kemudian dia mencicil misalnya 1 kambing sampai 7 kali. Kalau bisa ya jangan sampai 7 kali. Kalau masih ada duit ya terus saja berkorban tiap tahun begitu, nggak usah ngikut. Yang jelas 1 kambing lebih bagus daripada 1 sapi yang ditanggung orang 7, karena 1 sapi cuma sekali mengalirkan darah, sementara ngangkut dosanya orang 7.
Nah, kalau satu kambing yang punya cuma satu orang, begitu kambing disembelih, satu orang itu dosanya ikut ngalir. Jadi ada pendapat yang seperti itu. Lalu ketika kambing betina itu sedang hamil, kalau sedang hamil jangan disembelih. Kita yakinkan dia tidak hamil. Kasihan kalau hamil, nanti janinnya mati di situ. Oleh karena itu, yang tidak boleh disembelih itu adalah kambing betina yang sedang hamil, apalagi hamil tua, tinggal nunggu bidan. Jadi jangan disembelih, biarkan dia lahir dulu, baru setelah lahir boleh disembelih. Rasulullah saja tidak mau merajam seorang perempuan yang berbuat zina sebelum bayinya lahir. Tidak boleh, Rasulullah tidak mau. Ketika ada perempuan yang mengaku kepada Rasulullah bahwasanya dia zina, Rasulullah tolak sebetulnya, tidak, kamu tidak berzina. Tapi masih tetap ngotot, iya ya Rasulullah aku berzina. Karena ngaku akhirnya dirajam. Tetapi ngerajamnya nunggu anaknya itu sudah lepas susuan. Kalau sudah lepas susuan baru boleh dirajam itu. Sekali-kalinya selama selama riwayat itu ada, itu baru satu kali itulah ada perempuan yang mengaku kalau dia telah melakukan zina dan dia adalah muhsanat, dia adalah yang sudah bersuami, dia sudah beristri bersuami. Maka kalau sudah beristri bersuami itu hukumannya tidak dicambuk, tetapi hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu gimana? Badannya dimasukkan ke dalam tanah, tinggal kepalanya ditokoi pakai batu sampai mati. Itu namanya dirajam. Tapi kalau dia masih bujang gadis, itu tidak dirajam, tapi dicambuk seperti yang di Aceh itu. Kalau bujang gadis, kalau tidak bujang gadis dirajam. Dan semasa Rasulullah sekali-sekalinya itulah karena dia mengaku. Padahal Rasulullah sebelumnya sudah nyampaikan, tidak, kamu tidak berzina. Maksudnya Rasulullah itu menguatkan si perempuan tadi agar itu sebetulnya tidak zina, tapi dia sudah ngotot ngaku seperti itu. Dan memang Allah sudah tunjukkan untuk pembelajaran kita semua, orang yang muhsanat atau sudah bersuami, sudah beristri, kemudian dia berzina, hukumannya adalah rajam. Tapi kalau masih bujang gadis, hukumannya adalah dera. Jadi seperti itu. Kalau ada kambing yang masih ada masih hamil kambing itu, jangan dipotong, biarkan dia melahirkan dulu. Sudah anaknya besar baru. Agak pengertian agak beda. Maksudnya kambing itu diusahakan dia beranak dulu, Pak. Sudah tahu bahwa kambing sudah beranak, baru kita gunakan. Oh gitu. Kalau kambing itu belum beranak dan dia tidak hamil, nggak apa-apa dipotong, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah hamil, jangan dipotong. Tapi tunggu dia sampai lahir. Barangkali itu saja dulu. Kita sudahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.